Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk
menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, kami akan terus memuji Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan pujian ini sama-sama dari awal. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian,
pujian ini. Haleluya Tuhan. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita banyak ngalamin hal yang gak enak. Mungkin karena Tuhan izinkan pandemi COVID terjadi. Mungkin ada yang sudah merasakan kehilangan sukacita karena mungkin pekerjaan yang mungkin sudah hilang atau bahkan bisnis yang tidak seperti biasanya. Mungkin keadaan keluarga yang tidak baik atau kesehatan yang kurang baik. Tapi hari-hari ini kalau kita mau sadari sama-sama, sampai hari ini saudara dan saya masih boleh mengangkat pujian ini. Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan. Tuhan masih jagai keluarga-keluarga kita. Tuhan masih sediakan semua yang kita perlukan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkitkan iman kita, semangat kita sama-sama hari-hari ini. Dan mengakui dan menyadari bahwa hari-hari ini kasih Tuhan lebih daripada nafas kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Mari kita kejar Tuhan hadirannya lebih lagi hari-hari ini. Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan yang baru. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Oh Rama Syandara Lama Takara Lama Rama Rama. Syandara Lama Takara Lama Syikidara Lama. Oh Rama Syikidara Lama.
karena kekuatan kami Tuhan. Sungguh hanya karena Engkau Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Karena dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, Engkaulah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah
Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik-baik dan itulah kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan baik kita semuanya sebagai anak-anak yang dikasihi. Pagi yang indah ini saudara, biarlah kasih Tuhan terus melingkupi kita semuanya. Setelah minggu yang lalu kita berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus dipakai Tuhan untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita semuanya perkataan Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya membawa kita melihat bagaimana kesempurnaan kasih Bapa dalam kehidupan kita semuanya. Berbicara mengenai kasih Bapa saudara, saya percaya iblis sangat tahu bahwa kasih yang sempurna dari Bapa sangat powerful apabila ini ada dalam kehidupan kita semuanya. Khususnya di hari-hari yang seperti saat ini saudara. Di mana Tuhan merindukan bagi kita semuanya untuk kita mau bergantung sepenuhnya kepada kasih Bapa, bukan kepada kasih dunia, apalagi dengan kekuatan kita sendiri, kasih kita sendiri, saudara. Tapi Tuhan mau kita kita bergantung sepenuhnya di dalam kasih Bapa yang sempurna. Karena kita tahu hanya satu kasih yang sempurna, yaitu kasih Bapa melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ingat saudara, bagaimana bagaimana Tuhan Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, jadi bawa Roh Kudus kepada gurun. Nanti dituliskan di Matius 4 saudara. Kita lihat di sana saudara, pada saat Yesus keluar dari air, setelah dibaptis saudara Yohanes membaptis, tiket-tiket langit terbuka dan suara Tuhan terdengar dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan semuanya orang mendengar saudara. Inilah pribadi Yesus sebagai perfect man yang lahir dalam kehidupan kita semuanya, membawa kasih Bapa ke atas muka bumi ini. Sehingga kita lihat saudara bagaimana pada saat iblis mencoba untuk berbisnis dengan Tuhan dengan mengatakan, apabila engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apabila engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait suci. Apabila engkau anak Allah, apabila kau tunduk menyembah kepada saya, semuanya kau menyerahkan semuanya kota yang penuh dengan kemegahan dunia ini. Tapi kita melihat saudara, apa yang iblis pakai? Dia memotong kata kasih. Kita tahu saudara bahwa Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Bukan saja dia sebagai anak, tapi ada kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya iblis sangat tahu apabila kasih ini turun bagi kita semuanya dalam umatnya anak-anak Tuhan. Saya berdoa, saya percaya kita mempunyai kekuatan yang baru. Kita mempunyai saudara energi yang baru untuk kita mau pakai saudara, dan saya percaya inilah kerinduan Tuhan. Untuknya itu sebelum lebih jauh saudara, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang ini Bapa. Kami tahu kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang mampu memisahkan kami dari kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang ini Kau kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan, walaupun secara virtual, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi dengan tempat Tuhan, karena Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kami semuanya. Inilah membuat kami, Tuhan Yesus, bergairah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semuanya anak-anak-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan turun bagi kami semuanya, ke kita semuanya. Dan kita boleh menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu sekali lagi, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur dan percaya sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Berbicara mengenai kasih Allah, saudara. Saudara, saya ingatkan juga saudara, hari ini kita ada perjamuan kudus. Tolong saudara tolong disiapkan. Saya percaya saudara sudah menyiapkan semuanya, roti dan anggur saudara. Apakah kalau tidak ada roti, saudara boleh ambil biskuit saudara, apapun elemen yang ada, saudara boleh ambil sirup saudara. Dan saya percaya semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menghormati perjamuan kudus saudara. Tapi saya tahu Tuhan melihat hati kita yang rindu untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oke, saya kembali saudara. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayatnya ke-9. Dikatakan firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita hidup olehnya. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan bagi kita semuanya. Untuk kita hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Dan saya katakan saudara, nah inilah yang harus kita hidupi hari-hari ini, khususnya di masa-masa ya saat ini saudara.
Saya tidak mau saudara berbicara bahwa masa-masa ini sulit. Saya tahu memang dunia mengatakan sulit, tapi saya mau perkatakan saudara dalam kasih Tuhan, kita semuanya ada dalam lindungan Tuhan, adalah penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita semuanya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Maksudnya apa dinyatakan saudara? Kata nyata, dasar berarti kasih Allah itu bukan hanya hiasan belaka. Kasih Allah itu bukan bukan sesuatu yang mudah-mudahan, atau kasih Allah itu bukan yang abal-abal, tapi kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Itu pada saat anaknya diutus. Sejak dia lahir di atas muka bumi ini, kembali saya nyatakan saudara, Yohanes 3 ke 16, karena begitu besar kasih Allah, dia mengutus anaknya datang ke atas muka bumi ini saudara. Dan biarlah itu menjadi kepercayaan kita semuanya, kita pegang baik-baik, bahwa kasih Allah dinyatakan, dikatakan di sini bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Kasih batas saudara, 1 Yohanes 4, sebentar kita kembali saudara. Ya, bagaimana kasih Allah dinyatakan saudara? Yuk kita buka di Roma 5 ayat yang ke-8. Dinyatakan lebih dalam lagi saudara. Ya, saya bawa kita membaca di Roma 5 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tadi dikatakan Tuhan menyatakan kasih-Nya, dan ayat Roma menuliskan saudara, Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui kematian. Kasih dinyatakan melalui Tuhan Yesus lahir di atas muka bumi ini, dan kasih itu bukan hanya dinyatakan, bukan hanya diberitahu saudara, tapi dikatakan kasih Bapa ditunjukkan. Jadi dia perlihatkan kasih Bapa. Dengan cara bagaimana saudara? Tadinya dinyatakan dengan kelahiran, tapi sini ditunjukkan dengan kematian anaknya bagi kita semuanya. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita semuanya, walaupun kita masih berdosa saudara. Dan inilah kasih Bapa yang begitu besar saudara. Ya, kasih Bapa yang begitu besar dalam kehidupan kita saudara. Nah, pada saat Tuhan mengatakan kasih-Nya ditunjukkan, tugas kita sebagai umat Tuhan apa saudara? Tugas kita sebagai umat percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan sesuatu, tugas kita sebagai umat Tuhan apa tugas kita saudara? Itu mari kita mau melihat. Mari kita melihat kebaikan Tuhan. Mari kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Jangan tutup mata saudara. Nah, bagaimana cara kita melihat saudara? Saya teringat satu kisah saudara. Pada saat Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, pada saat kubur kosong saudara. Kita lihat di sana ditulis di Yohanes 20 saudara. Ada tiga orang yang setelah Maria Magdalena melihat batunya terguling saudara. Dia kembali kepada murid-murid, dia katakan apa, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Nah, murid-murid Tuhan berlomba berlari saudara untuk menyaksikan bagaimana batu itu terguling, dan dia melihat kubur itu telah kosong. Dan kita melihat ada 3 kali murid datang ke sana, dituliskan di Yohanes 20 ayat yang ke-5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan itu terletak di sana. Kata melihat di sini, ya walaupun dalam bahasa Indonesia ditulis melihat saudara, ayat yang ke-5, yang ke-6 dan yang ke-8, ya 5, 6 dan yang ke-8 sama-sama dituliskan. Maka ayat yang ke-5 tadi dikatakan melihat kain kafan. Yang ke-6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan itu terletak di sana, sama kata melihat. Dan yang ke-8 juga saudara, dikatakan masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Ada 3 hal yang berbeda untuk bagaimana kita melihat saudara. Melihat yang dicatatkan di ayat yang ke-5 itu dalam bahasa Grekanya dikatakan blepo. Blepo itu saudara, itu hanya sekedar melihat. Ya melihat saja saudara, tanpa ada efek sesuatu apapun. Yang kedua, melihat yang kata di ayat yang ke-6 itu adalah teori. Jadi kata melihat di sini hanya sekedar ya teorinya. Ya kalau memang teorinya begitu ya begitulah. Tetapi tidak ada kepercayaan atau tidak ada lebih daripada itu. Tetapi pada saat yang ayat yang ke-8, kata melihat di sini dalam bahasa aslinya dikatakan eido. Eido itu dikatakan melihat dan percaya. Saya mau saudara kita rindu pada saat Tuhan menunjukkan kasih-Nya Tuhan melalui anaknya yang mati di atas kayu salib. Biarlah kita mau melihat ini semuanya saudara. Kita mau percaya kepada korban Kristus. Karena kasih yang ditunjukkan saudara, bagaimana penderitaan dia yang luar biasa, bagaimana tubuhnya harus diremukkan, bagaimana tubuhnya harus dihancurkan,
bagi keselamatan saudara dan saya. Darah itu harus mengalir saudara ya, dari kepala ya pada saat dia mahkotrai duri saudara ya. Darah mulai mengalir. Bukan hanya itu, sejak di Taman Getsemani pada saat dia dalam kecemasan, ketakutan saudara sebagai manusia biasa, keringatnya jatuh seperti darah saudara karena tekanan yang begitu berat sehingga dikatakan pembuluh-pembuluh darah periferalnya saudara yang ada di permukaan kulit itu pecah sehingga keringat bercampur dengan darah saudara. Mari kita merenungkan saudara, itulah kasih Bapa. Nah saudara tahu keadaan saudara pada saat itu, saya percaya ya, bahkan ada di antara kita belum lahir, tapi saudara tahukah bahwa Tuhan sudah menebus kita pada saat itu saudara. Pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib saudara, dia sudah menebus kita saudara. Bahkan walaupun kita mungkin banyak orang yang kita dikatakan walaupun kita ada di dalam dosa, itulah kasih Tuhan. Dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita ingat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu saudara, ya kalau saya ingat 30 tahun, 40 tahun, sungguh saya tidak layak saudara untuk berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya percaya oleh karena Yesus telah menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan kasihnya dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saya, mengubahkan saya saudara. Dan boleh pagi hari ini, boleh berdiri di tengah-tengah saudara ya untuk menyampaikan kabar baik ini saudara. Jadi sekali lagi, percayalah kasih Tuhan itu sudah ditujukan dalam kehidupan kita semuanya. Untuk itu mari kita melihat saudara, mari kita melihat dengan kacamata iman. Kita mau bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita mau percaya bahwa kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Oke, kita kembali ke 1 Yohanes 4 saudara. Ayatnya saya bacakan selanjutnya ayat yang ke-10. Apa itu saudara? Apa itu kasih Tuhan? Jadi tadi kita sudah melihat kasih itu dinyatakan, kasih itu ditunjukkan. Nah, bagaimana kasih itu ditunjukkan? Dan kasih apa sih yang sebenarnya itu, saudara? Apa kasih itu yang sebenarnya? Kita baca ayatnya ke-10. Dikatakan, inilah kasih itu. 1 Yohanes 4 ayatnya ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Seringkali saudara, pada saat kita mau datang kepada Tuhan, pada saat kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya tahu saudara, iblis selalu datang untuk mengintimidasi kita saudara ya. Tapi pada saat kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan saudara, mari akarnya saudara ya, root righteousness, jadi akar kebenaran itu saudara, bahwa kasih itu adalah bukan kita mengasihi Tuhan itu penting, itu baik saudara. Tapi sebelum kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita harus sadari bahwa akar kasih itu, bahwa kasih Tuhan lebih dulu mengasihi kita semuanya. Bahwa kasih Tuhanlah yang dinyatakan lebih dulu, walaupun dikatakan dituliskan pada saat kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Tuhan sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Jadi betapa besar kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan dimulai dari kasih Bapa. Dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Inilah kasih itu saudara. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat firman Tuhan menuliskan yang lain. Ya, bukan engkau yang memilih aku, akulah yang memilih engkau. Luar biasa. Saya mau katakan, inilah kasih Bapa. Saya rindu saudara, dalam segala tekanan-tekanan hidup saudara, saya mau pastikan setiap saudara ada kasih Bapa. Karena kasih Bapa ini saudara melayakkan kita untuk berdiri di hadapan Bapa. Karena melalui matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dikatakan dibenarkan dan kita diperdamaikan. Apa artinya dibenarkan saudara? Apa artinya kita diperdamaikan? Semuanya tidak ada lagi kutuk dalam kehidupan kita. Saya berdoa pada saat kita diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya itu saudara, tabir terbelah jadi dua saudara. Kita boleh masuk di ruang maha kudusnya Tuhan. Kita boleh berhadapan, kita boleh berbicara, kita boleh menyampaikan hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya inilah semuanya kerinduan Tuhan. Dengan kasih Bapa yang kita terima saudara, kita datang kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Kita mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Dan saya percaya pada saat itu, pada saat pendamaian terjadi saudara, pada saat kita dibenarkan, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi saudara, saya katakan tidak ada lagi yang menghalangi doa-doa saudara. Yang ada hanyalah kita menerima janji-janji Tuhan dari hari kepada hari yang lain saudara. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, jangan saudara merasa bahwa kasih Tuhan itu, apakah saya dikasih Tuhan? Lebih lagi, seringkali kita berpikir, ya keadaan saya tidak berubah, sepertinya Tuhan tidak sayang, sepertinya kasih Tuhan itu ya hanya sekedar cerita. Pagi hari ini saya mengingatkan saudara, Tuhan sudah menunjukkan kasih Tuhan bukan hanya sekedar cerita,
buka hatimu sebentar kita mau bersatu tubuh dan darah Yesus. Saya percaya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Dan mulai saudara, pada saat kita terima kasih Tuhan, apa saudara yang selanjutnya firman Tuhan katakan saudara. Ya kita kembali saudara ke Roma 5. Tapi saudara kita baca ayatnya yang ke-5 saudara, bagian B. Roma 5 ayatnya bagian B saudara. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi tadi kita belajar Roh Kudus, kasih Allah itu dinyatakan pada saat Yesus lahir di atas muka bumi ini, dan kasih Allah itu ditunjukkan dengan kematian Tuhan Yesus, dan kasih Allah dicurahkan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya kata dicurahkan di sini, saya mau katakan bukan hanya ditetesin, tapi saya katakan dicurahkan berlimpah-limpah. Dan kasih Allah itu melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu saudara, bagaimana Roh Kudus itu yang membawa kita masuk, membawa kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kasih Allah itu dicurahkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini pada saat Roh Kudus, pada saat kasih Allah dalam kehidupan dicurahkan dalam kehidupan kita, dampaknya apa yang terjadi saudara? Itulah yang kita sebut dengan kesempurnaan kasih. Kita akan mengalami kesempurnaan kasih di dalam Tuhan. Apa dikatakan saudara? Ya, saya ingat satu pujian dari Bethel, dikatakan, ya, you drown my fear in perfect love. Engkau membuang ketakutan saya di dalam kasih yang sempurna. Hari-hari ini saudara, hanya kasih yang sempurna yang mampu kita tetap berdiri di hadapan dunia ini. Di sekeliling kita saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mau katakan, banyak orang hari-hari ini saya katakan yang ragu-ragu, tapi pagi hari ini dengan kasih Tuhan saya mau sampaikan saudara, mari tetap sempurnakan kasih-Mu dalam Tuhan, melalui kita menyadari bahwa kasih Tuhan yang sempurna di depan kita, sehingga Roh Kudus dikatakan mencurahkan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Kasih pada saat dicurahkan ini membuat kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita saudara. Kita kembali saudara 1 Yohanes 4 ayatnya ke-18 saudara, dikatakan di dalam kasih, 1 Yohanes 4 ayat ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekali lagi saudara, kasih yang sempurna, bagaimana caranya kita dapatkan kasih yang sempurna? Dengan pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Kita ingat saudara, bagaimana satu pribadi, saya suka ngomong Petrus saudara ya, karena Petrus betul-betul orang yang diubahkan ya. Kita buka di Alkitab kita di Yohanes 21 saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus saudara. Yohanes 21 saudara, dikatakan di sana, saudara tahu kisahnya, dicatatkan saudara bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias atau Genesaret saudara. Ya, Danau Tiberias itu disebut juga Danau Galilea. Kita melihat Petrus yang sepertinya orang Inggris bilang bohwat saudara. Dia mulai ayat yang ketiga dikatakan pada saat Yesus mati, ya, sebelum dia bangkit saudara, semuanya murid-murid merasakan satu ketakutan ya, bahwa Yesus yang diharapkan sebagai pembela ternyata mati saudara. Dan berulang-ulang kali saudara, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid ya, untuk menyatakan bahwa Yesus tidak mati tapi dia hidup saudara ya. Untuk itu di hari yang ketiga dia bangkit. Tapi saya percaya ya, sebagai manusia selalu kita bisa percaya pada saat kita melihat. Nah, saya mau ajarkan kita semuanya saudara, bahwa janji Tuhan, kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Walaupun pada saat itu ya Tuhan sudah menunjukkan dirinya ya kepada murid-murid Tuhan dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tapi kita lihat di sini Yohanes 21 ayat yang ketiga menuliskan, ketika kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kita lihat situasi saudara, bagaimana Petrus, walaupun Tuhan sudah menunjukkan dirinya, Tuhan sudah memperlihatkan tangannya berlubang paku, lambungnya saudara, tapi kita lihat Petrus kembali dengan imannya yang terbatas ya, dia mau kembali menjadi penangkap ikan. Dia mau menjadi kehidupannya kembali kehidupan yang lama. Ini sangat berbahaya saudara ya. Untuk itu mari kita mau lihat kembali apa yang Tuhan kerjakan, dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sehingga pada saat dikatakan, pada saat semalam-malaman murid-murid Tuhan itu tidak menangkap apa-apa saudara ya. Pada saat ayatnya yang keempat menuliskan saudara, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai
Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan." Lalu mereka menabrakkan darah dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, saudara. Saya percaya pada saat Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu," apa yang Yesus katakan, apa yang ada dalam dalam pikiran Petrus. Petrus mengatakan mungkin, saudara, ya, dalam benaknya, ya, Yesus itu, engkau itu anak tukang kayu. Engkau itu tukang kayu, jangan ngajarin saya yang saya hari-hari ini hidupan saya adalah eh, 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 nelayan yang tahu menangkap ikan. Tetapi kita lihat di sini kata-kata Petrus, dia melakukan, saudara, apa yang Tuhan lakukan. Dan kita melihat di sini sekali lagi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita lihat di sini, saudara, yang Yesus datang dalam kehidupan kita, dia menghampiri kita. Ya, dia menghampiri Petrus untuk memberi kesempatan sekali lagi. Walaupun dikatakan Petrus sudah mulai putus asa, sudah dia mau kembali menangkap ikan. Tapi kita melihat di sini, saudara, ya, karena dia tidak bisa kembali survive, saudara. Dan disinilah saya mengatakan Yesus datang di tengah-tengah kita. Pada saat kita merasa kita tidak bisa berbuat, kita tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya di situ hadir Yesus, kasihnya yang sempurna hadir dalam kehidupan kita semuanya. Dan firman Tuhan menuliskan, saudara, ya, di sini pada saat itu, saudara, ayat yang ketujuh, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Murid yang dikasih Yesus adalah Yohanes, saudara. Dan kita tahu, saudara, Yohanes itu artinya grace. Yohanes itu adalah kasih anugerah, saudara. Kita tahu bedanya Yohanes dengan Petrus. Petrus itu adalah stone, batu, saudara. Yang kita lihat di sini, saudara, Yohanes itu adalah pribadi yang terus menarik, saudara. Dikatakan pribadi yang selalu dekat hatinya Tuhan dan bersandar di dadanya Tuhan, saudara. Jadi Yohanes tahu persis bahwa kasih Tuhan yang diberikan bagi kita, itulah kasih yang sempurna, itulah kasih yang sebenarnya. Bukan kasih kita benar, kasih kita harus ada kepada Tuhan, tetapi kasih dimulai dari kasih Bapa dalam kehidupan kita, saudara. Ya, dan Yohanes tahu persis sehingga dia mengenal itu Tuhan. Nah, kita lihat di sini, saudara. Pada saat Petrus mendengar itu Tuhan, dikatakan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau dan menghampiri Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa Petrus lompat ke sana dan dia menghampiri Tuhan Yesus di pantai, saudara? Saya percaya, saudara, ya, ada satu ada satu kejadian yang saya percaya, walaupun Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus, tapi kita ingat, saudara, yang dicatat di kitab Markus 16. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saudara, Markus 16 ayat yang ketujuh. Ya, pada saat kebangkitan Yesus, ya, pada saat Maria Magdalena datang ke kubur itu, saudara, ayat yang ketujuh saya bacakan demikian, saudara. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Mungkin sebelumnya Petrus merasakan dia sudah menyangkal Yesus, ya sudahlah, mungkin dia sudah dibuang, saudara. Tapi pada saat dia mendengarkan perkataan ini, perkatakan, sampaikan kepada murid-murid Tuhan, sampaikan kepada murid-muridku, dan Petrus. Nama Petrus secara spesifik disebut, saudara. Saya percaya nama saudara spesifik disebut, saudara, pada saat saudara lemah, pada saudara mau undur, pada saat saudara mulai putus asa. Saya percaya sekali lagi, saudara, Tuhan datang kepada kita semuanya. Pada saat pada saat pada saat Maria Magdalena mendapatkan ini, saudara, bahwa sampaikan kepada murid-murid Tuhan dan kepada Petrus. Petrus teringat bahwa kasih Tuhan masih ada dalam kehidupannya dan dia lompat ke danau, saudara, setelah dia tahu itu adalah Tuhan, dan dia berenang, saudara, mendahului perahu itu menghampiri Tuhan Yesus. Inilah saya mengatakan kasih yang sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, satu ayat lagi yang terakhir, saudara, saya bacakan apa itu kasih yang sempurna. 1 Yohanes 4, kita kembali, saudara, ayat yang ke-17 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saya ulangi sekali lagi, dalam hal inilah kasih Allah sempurna. Setelah Roh Kudus mencurahkan kasihnya dalam kehidupan kita, kita mau datang seperti Petrus, saudara. Walaupun mungkin berapa saat yang lalu saudara sudah menyangkal Tuhan, bahkan saudara jauh daripada Tuhan, pagi hari ini saudara kembali datang kepada Tuhan, sebab engkau tidak pernah dilupakan Tuhan, engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan, engkau tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Kasih yang sempurna, ayat yang ke-17 dikatakan, inilah kasih yang sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya
pada hari penghakiman. Mari saudara, saya percaya kasih Tuhan bukan hanya sekedar di atas muka bumi ini, tapi kasih Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Bahkan sampai hari penghakiman itu datang. Dikatakan pada saat hari penghakiman, inilah hari yang sangat ditakuti umat manusia. Tetapi umat percaya saudara, mari kita mempunyai keberanian untuk percaya bahwa hukum dosa setiap kita saudara, kita hidup di dalam Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan sudah diampuni saudara. Sehingga pada saat hari penghakiman itu datang saudara, kita mampu berdiri dengan percaya bahwa kita tidak akan dihukum, tapi pada hari penghakiman itu kita akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan penghukuman yang kita alami, tetapi saya percaya pada hari penghakiman itu datang, saudara harus berani percaya bahwa saya pasti diselamatkan, saya pasti diselamatkan. Kasih Tuhan adalah Alfa dan Omega, dia awal dan akhir saudara. Pada saatnya nanti sangkakala berbunyi, ya, hari penghakiman itu datang, biarlah saudara bukan menjadi ketakutan bagi kita, tapi itu menjadi hari keselamatan bagi kita semuanya. Dan dikatakan firman Tuhan saudara, ya, karena sama seperti dia, kita juga di dalam dunia ini. Saya mau bacakan saudara ayat ini dalam bahasa Indonesianya kurang sempurna, tetapi dalam King James Version-nya saudara menuliskan saudara, saya bacakan demikian firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17 dikatakan, herein is our love made perfect, that we may have a boldness in the day of judgment. Ya, kita punya keberanian dalam hari penghakiman itu. Because as he is, so are we in this world. Perhatikan saudara, because as he is itu kata apa saudara? Itu present tense. Itu adalah saat ini. Sebagaimana Yesus saat ini, demikian so are we in this world. Sebagaimana saudara tahu apa yang Yesus saat ini, di mana Yesus berada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga saudara. Dan bagaimana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa saudara? Apakah dia layak? Kalau dia layak saudara, berarti hari ini kita layak di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan because as he is, so are we in this world. Bagaimana dia berkenan di hadapan Tuhan, saudara hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Yesus yang penuh kasih saudara, saya percaya hari ini saudara penuh kasih di dalam Tuhan. Inilah kasih yang sempurna dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada intimidasi iblis, tidak ada bahwa engkau orang yang tidak disayang Tuhan, engkau tidak dikasihi Tuhan. Mungkin Tuhan marah dengan saya, mungkin Tuhan sudah menghukum saya karena dosa-dosa saya. Pagi hari ini saya mau katakan ada kabar baik bagi saudara dan saya. Kalau kita mau, saya katakan kita melihat bagaimana kasih dinyatakan, kasih itu ditunjukkan, bagaimana kita merenungkan korban Kristus di salib, dan kita percaya Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kesempurnaan kasih dalam kehidupan kita. Saya percaya dikatakan as he is, sebagaimana Yesus saat ini ada di sorga di sebelah kanan Allah Bapa, so are we in this world. Demikian juga kita saat ini saudara di atas muka bumi ini. Kalau sekali lagi saya katakan, kalau Yesus berkenan di hadapan Bapa di sorga, saat ini kita juga berkenan saudara. Kalau dia layak di hadapan Tuhan, berarti kita layak. Apa artinya layak saudara? Berarti kita tidak ada condemnation, yang ada saudara berkat, tidak ada penghukuman, sehingga janji-janji Allah tidak tertahan, tapi janji-janji Allah akan memenuhi kehidupan kita semuanya. Oh nama narala basyanda. Pagi hari ini saya mau berdoa saudara bagi kita semuanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari persiapkan saudara, kita masuk perjamuan yang kudus saudara. Haleluya. Mari saudara, kalau saudara sudah siap, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Mari saudara, sebelum saya memimpin kita masuk perjamuan kudus, saya beri waktu saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Saya berdoa tidak ada ketakutan dalam hidupanmu, tidak ada berkat yang tertahan, karena engkau adalah layak di hadapan Tuhan, engkau adalah kudus di hadapan Tuhan, engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Oh nama naralaba syandaralaba, dikatakan sebagaimana as he is in heaven, sebagaimana dia ada saat ini di sorga, demikian kita ada di atas muka bumi ini saudara. Iman yang percaya, dan saya percaya tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita semuanya, karena ketakutan hanya bisa kita buang dengan kasih yang sempurna, kesempurnaan kasih Bapa dalam kehidupan kita semuanya. Mari angkat roti tangan kita tinggi-tinggi saudara. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa
Tuhan Yesus pada malam waktu dia akan mengambil roti dan saudara itu mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat anggur saudara, tangan kanan kita, cawan tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita merenungkan saudara, bagaimana darah Yesus, darah pengampunan. Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas, darah ini adalah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darah Yesus. Perjanjian baru itulah saudara tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Kita hidup sebagaimana kasih anugerah Tuhan. Apa itu saudara? Kita sudah melihat tadi bagaimana Bapa yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan usaha kita untuk mencari Tuhan, tapi Dia memilih saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya, walaupun saudara masih berdosa. Oh, nama naralabasyana. Saya tidak berbicara ini supaya saudara-saudara tetap di dalam dosa. Saya percaya kasih Bapa akan membawa kita kepada pertobatan. Kasih Tuhan yang begitu besar yang saudara perlukan untuk saudara hidupi hari-hari ini. Saya bacakan demikian firman Tuhan saudara. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Saya ulangi sekali lagi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Kau tinggi-tinggi saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Oh nama naralabasyana. Oh nama naralabasyana. Percaya saudara sekali lagi. Saudara tidak hanya mendengar, saudara tidak hanya membaca, tapi saya berdoa biar saudara percaya dan hidupi kesempurnaan kasih Allah dalam kehidupan kita semuanya. Dan saya percaya hanya ini saudara menguatkan kita untuk kita boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan kasih Bapa, yaitu kasih yang ditunjukkan dengan kematian anaknya, kasih yang ditunjukkan dengan pengutusan Yesus lahir atas muka bumi ini, kasih yang ditunjukkan melalui kematian Tuhan Yesus. Apa kebenaran yang ada saudara-saudara percaya bahwa segala di atas kayu salib Yesus tergantung saudara, yang memikul dosa saudara, memikul dosa dunia ini. Dan saudara, yang saya percaya dosa-dosa saudara sudah ditanggung di atas kayu salib. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Untuk itu saudara, saya berdoa tidak ada satu sakit penyakit pun dalam tubuh kita, karena semuanya Tuhan sudah tanggung 2000 tahun yang lalu di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Dan kasih Bapa ini diberikan bagi kita, dicurahkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan kasih yang sempurna dalam kehidupan kita saudara. Dan kita boleh berdiri, dan kita boleh dengan berani percaya pada saat penghakiman, nanti hari penghakiman, kita tidak dihukum, tapi kita diselamatkan saudara. Untuk itu hari-hari ini saudara, sebagaimana dia ada, sebagaimana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang layak, yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa, demikian juga kita ada di atas muka bumi ini saudara saat hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Apa mau berdoa, biarlah kesempurnaan kasih Bapa ada di kehidupan semua jemaat-jemaat pada kehidupan kami semuanya, membuat kami kuat, membuat kami boleh berjalan Tuhan, untuk tidak ada intimidasi, karena kami tahu kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami semuanya sampai hari penghakiman nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, berkati Tuhan yang sakit hamba berdoa. Kami pegang firman-Mu Bapa. Kau sudah menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, Kau menunjukkan kasih Allah yang besar melalui kematian anak-Mu, dan melalui kematian anak-Mu di atas kayu salib. Yesaya 53 menuliskan, oleh bilur-bilur Tuhan semua kami sudah disembuhkan. Kita semua sakit penyakit kita menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, yang lemah Kau kuatkan sekali lagi Tuhan, yang putus asa Tuhan, sebagaimana Kau memanggil Petrus dengan kasih-Mu yang sempurna. Walaupun Petrus sudah menyangkal Engkau Tuhan, bahkan hampir putus asa, tapi kami tahu kasih-Mu yang besar memanggil Petrus kembali, sehingga Tuhan Kau memulihkan Petrus dan Kau pakai Petrus dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati mata pencaharian, berkati kesehatan. Mau berdoa tidak ada satu virus sakit penyakit yang menghampiri keluargamu, tempat tinggalmu. Semuanya
terproteksi oleh darah Yesus, terproteksi oleh tudung ilahi yang sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Dan apa yang kita terima dari hari ke hari hanyalah berkat dan penyediaan Tuhan yang kita terima dari hari demi hari sampai Kau datang kedua kali. Terpuji-pujilah nama Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadah online ini dan menerima berkat Tuhan, kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini kami boleh bersama-sama di sini umat Tuhan yang sudah Tuhan Engkau utus, dan kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pujian penyembahan kami yang sudah kami angkat di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah segala hormat, pujian, pengagungan yang sudah kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mengenai setiap berkat-berkat Tuhan mengalir buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 kami masih boleh beribadah ya Tuhan. Di tengah-tengah banyak kesusahan dan tekanan hidup kami masih boleh memuji menyembah Tuhan, karena Engkau sudah Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan, terima kasih penghiburan-Mu, mujizat-Mu yang sudah Kau nyatakan buat setiap kami hari-hari ini. Sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan terima pujian pengagungan kami siang hari ini. Bahkan khusus Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami Pak Sunardi Bahri. Tuhan memberkati dia, Tuhan menolong dia, apapun dia kerjakan hari-hari ini buat dia berhasil Tuhan dalam pekerjaan, khususnya dalam penggembalaan di GBI Pondok Aren ini. Terus Engkau topang dia Tuhan, kuatkan dan teguhkan, lindungi Tuhan. Bahkan Tuhan, Ibu Gembala kami, anak dan mantu cucunya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih perlindungan dari sempurna buat mereka ya Tuhan. Bahkan wakil gembala yang sudah Engkau pilih Tuhan, yang mendampingi Pak Nardi, Tuhan memberkati mereka juga Tuhan. Bahkan setiap gembala-gembala kul Tuhan yang ada di Pondok Aren, Tuhan memberkati dan menolong mereka, mengurapi mereka, memberi semangat yang baru Tuhan, agar terus mereka bersama-sama menggembalakan umat-Mu Tuhan, dengan Bapak Gembala kami Pak Sunardi Bahri. Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gembala kami yang kami kasihi, Bapak Nyiko Nyotora Harun dan keempat wakilnya. Kami berdoa siang hari, Tuhan tolong beliau, Tuhan berkati beliau Tuhan dalam pelayanan Tuhan, baik yang di dalam Indonesia, baik yang di luar negeri Tuhan. Tuhan pakai hamba secara luar biasa Tuhan, pimpin dia Tuhan, beri kekuatan perlindungan dari Yesus sempurna buat mereka ya Tuhan. Bahkan keempat wakilnya Tuhan dan keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkat yang sama turun bagi mereka dalam nama Yesus. Penyerta-Mu Tuhan bagi mereka sempurna dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat karyawan kami Bapak Benny Gunawan yang Kau kasih dan kami kasih Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan dalam mengembalakan kami yang ada di Rayon 1 ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap gembala-gembala yang ada di Rayon 1 juga berkat yang sama Tuhan turun atas mereka dalam nama Yesus. Beri kami kasih Tuhan hati Tuhan untuk sama-sama Tuhan melayani-Mu di rayon ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam pengembalaan Pak Benny Gunawan banyak jiwa dimenangkan hari-hari ini di tempat kami Tuhan. Di tempat cabang masing-masing akan bertumbuh, akan semakin diperluas daerah kami. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Tuhan, terima kasih buat bangsa Indonesia. Lawat Indonesia Tuhan, berkati Indonesia Tuhan dalam nama Yesus. Ada pertobatan jiwa-jiwa beribu-ribu terjadi dalam nama Yesus. Lewat peristiwa COVID-19 Tuhan, ada banyak Tuhan mereka datang kepada Tuhan. Ada banyak putus pengharapan, tapi di sini kami Tuhan, umat-umat Tuhan, umat Kristiani, boleh menjadi terang bagi mereka Tuhan, boleh menjadi penuai jiwa. Usai di Pentakosta yang ketiga itu kami akan melihat pertobatan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau berkati Tuhan Presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya Amin Ma'ruf, bahkan setiap jajaran pemerintahan kami Tuhan, menteri-menteri kami, setiap Tuhan pemerintahan kami dari bos sampai dari diberkati, ditolong, dikuatkan, diteguhkan untuk mengatasi masalah pandemi yang terjadi corona di Indonesia Tuhan. Bahwa setiap kami boleh bersama-sama Tuhan bangkit Tuhan, dan rakyat kami boleh patuh kepada aturan pemerintah yang ada Tuhan, sama-sama melakukan Tuhan, yaitu Tuhan bagaimana kami harus bersikap melakukan tugas-tugas kami masing-masing, yaitu Tuhan berdisiplin masing-masing. Terima kasih Bapak, tolong Tuhan setiap dokter, para suster, para perawat yang ada Tuhan di rumah sakit yang merawat pasien-pasien yang
terpapar oleh corona. Tuhan tolong Bapak, berikan mereka semangat, kekuatan, perlindungan, bahkan terus mereka kuatkan, lindungi Tuhan, supaya mereka tidak tertular oleh penyakit itu. Bahkan Tuhan, pasien-pasien mereka rawat Tuhan, boleh cepat Tuhan sembuh, pulih, karena setiap apa yang mereka Tuhan lakukan itu membawa kesembuhan buat pasien-pasien yang ada dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa itu pilihan Tuhan, bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Berkatilah Israel Tuhan, pulihkanlah mereka Tuhan. Berkat dari Israel mengalirlah ke Indonesia, khususnya ke Pondok Aren, gereja kami diberkati. Tuhan terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan yang doa kami siang hari ini. Kiranya Tuhan sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sebelum kita akhiri ibadah online service ini, saudara, biar kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah tudung ilahi, terimalah perlindungan Tuhan, terimalah perlindungan darah Yesus yang sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Hingga tidak ada satupun virus, tidak ada satupun sakit penyakit yang boleh menghampiri, tidak ada intimidasi, lokasi kegelapan. Kami tahu kasih-Mu sempurna di depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari-hari kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, karena kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami semuanya. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya inti mamanya Roh Kudus akan menyertai kita semuanya di siang indah ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat siang saudara, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Amin.